Semakin kita banyak melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti semakin rapuh iman kita, semakin banyak rusak iman kita. Mungkin iman itu menjadi sangat tipis. Bisa jadi ada orang imannya tinggal sebiji dzarrah gitu ya. Orang yang terakhir masuk surga itu kan orang yang imannya sebiji dzarrah. Maka ketaatan adalah tuntutan ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah sebenar-benarnya itu adalah mereka orang-orang yang apabila pertama dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah maka hati mereka bergetar, mereka takut, timbul perasaan takut di hati mereka. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai hal ini, qala al-munafiquna la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillah. Kalau orang yang beriman disebut nama Allah atau dia teringat kepada nama Allah, dzukira itu bisa disebut dengan lisan, dia dengar disebutkan oleh orang lain, tapi ketika dia teringat kepada Allah juga bisa. Zikr, zakaro itu mengingat, menyebut bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Ketika teringat Allah atau ketika diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum. Adapun orang-orang munafik itu hati mereka sama sekali tidak pernah dimasuki zikrullah, tidak ada ingatan tentang zikrullah. Ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang diwajibkan kepada mereka, mereka sama sekali melaksanakan sama sekali tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'minuna bisyai'in min ayatillah. Dan mereka sama sekali tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wala yatawakkalun, mereka juga tidak bertawakal kepada Allah. Kalau tidak bertawakal kepada Allah, berarti bertawakal kepada dirinya, kekuatannya, ilmunya, apanya, atau kepada yang lain-lain, sebab-sebab yang lain. Mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusalluna, mereka tidak salat idza ghabu, apabila mereka sendirian, tidak bersama orang lain, mereka enggak salat. Kalau bersama orang lain mereka salat. Wala yu'adduna zakata amwalihim, mereka juga tidak menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban dalam harta. Jangan dikira zakat di sini zakat fitrah ya. Zakat harta, bukan hanya zakat fitrah. Harta kita itu ada zakatnya. Orang yang memiliki emas, perak, zakatnya 2,5%. Orang yang punya dagangan, zakatnya 2,5%. Untuk pertanian seper-10 atau seper-5. Kalau barang tambang, barang temuan, harta karun 20%. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita nyangkul di kebun kita ketemu emas gitu ya, boleh kita miliki, tapi 20% untuk zakat. Tapi kalau hukum yang ada berlaku sekarang kayaknya tidak begitu. Kalau kita nemu emas di kebun harus diserahkan ke negara. Enak mana, hukum Islam atau hukum Islam?
Kalau nggak diserahkan nanti masuk penjara. Walaupun itu di kebun sendiri. Kalau dalam aturan Islam kita menemukan harta yang tertimbun itu boleh kita miliki dengan zakat 20%. Itu zakat. Itu harus ditunaikan bagi yang sudah kena kewajiban, harus ditunaikan, dan ini bagian dari rukun Islam. Kalau orang-orang munafik tidak menunaikan zakat, zakat harta tidak ditunaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka itu bukan orang yang benar-benar beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kriteria orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingat Allah atau disebutkan nama Allah, hati mereka takut. Karena takutnya itu mereka terdorong untuk melaksanakan fardu-fardu kewajiban. Ingat Allah, mau meninggalkan sholat, ingat Allah sholatnya. Mau tidak bayar zakat, ingat Allah, takut dia bayar zakat. Puasa walaupun gak ada yang tahu dia lakukan puasa itu, ingat Allah, ini kewajiban dari Allah. Andai kata dia mau berbohong, di rumah dia bisa makan, tetapi karena dia ingat Allah, maka dia laksanakan puasa dari pagi sampai sore, sampai buka puasa. Dia laksanakan kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban-kewajiban yang lain demikian juga. Kewajibannya kepada istri, menafkahi anak, memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik. Kalau tidak punya iman, orang kadang-kadang memperlakukan istri dengan semena-mena. Rasulullah berpesan, istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian saling berpesan agar memperlakukan istri secara baik. Istausu bin nisa'i khairan. Kenapa? Karena para wanita adalah diibaratkan oleh Rasulullah sebagai tawanan di rumah suaminya. Dia dijemput oleh suaminya, diminta kepada orang tuanya, Pak, anak bapak saya minta jadi istri saya. Dibawa pulang, ibaratnya tawanan, karena di dalam Islam wanita itu punya kewajiban taat kepada suami. Dia keluar rumah harus izin kepada suami. Dia adalah tawanan, maka harus diperlakukan dengan baik. Mereka para istri dihalalkan dengan amanah dari Allah dan dengan kalimat Allah. Mereka takut kepada Allah, ingat kepada Allah, timbul rasa takut sehingga menjalankan kewajiban. Kalau melihat istri mungkin lemah secara kekuatan, bisa jadi dia dari keluarga yang lemah juga. Mungkin kalau dia dianiaya, keluarganya nggak akan membela. Tetapi rasa takut seseorang kepada Allah membuat dia wajib menunaikan kewajibannya kepada istrinya, tidak semena-mena. Kepada anak-anak begitu juga, termasuk bahkan kepada budak sekalipun. Kalau budak itu sudah status sosialnya kan paling rendah kan? Tetapi Rasulullah SAW berpesan, menjelang wafatnya beliau bersabda, as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jaga juga hak-hak budak-budak kalian. Jangan sampai dibebani pekerjaan melebihi kemampuannya. Beri dia makanan sebagaimana kalian makan. Jangan dia suruh kerja nggak dikasih makan. Seperti itu. Kalau kepada budak aja hak-haknya harus dipenuhi, bagaimana dengan yang bukan budak? Bagaimana dengan kalau dia itu istri? Kalau dia itu, Allah sebutkan itu hak-hak. Hak kepada Allah, beribadah kepadanya, hak kepada orang tua, berbakti kepadanya, hak kepada kerabat untuk bersilaturahmi, menjalin ikatan dengan kerabat, kemudian hak tetangga. Sampai-sampai Jibril itu berpesan terus kepada Nabi, tetanggamu, jaga hak-hak tetanggamu. Seakan-akan Rasulullah mengira
Jangan-jangan Jibril ini nanti memerintahkan aku untuk menjadikan tetangga itu ahli waris, karena hak-haknya yang tinggi tetangga itu. Orang yang terdekat dari rumah kita, kalau ada apa-apa dia yang pertama kali mengetahui. Demikian juga hak-hak yang lainnya. Ada hak teman perjalanan pun ada haknya, termasuk budak. Orang-orang yang beriman punya rasa takut kepada Allah itu, ketika ingat kepada Allah, dia punya rasa takut itu sehingga terdorong untuk melaksanakan kewajiban. Semakin kuat rasa takutnya kepada Allah, semakin dia kuat di dalam melaksanakan kewajibannya itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mereka dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Di dalam ayat yang senada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha." Orang-orang yang apabila berbuat perbuatan yang keji atau mereka mendolimi diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa yang akibatnya akan merugikan dirinya sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka beristighfar mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampunkan dosa selain Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak bersikuku bersikeras melakukan perbuatan dosa itu secara terus-menerus, sedangkan mereka mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Adapun orang-orang yang takut kelak akan berdiri di hadapan Allah. Kita nanti semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Situasi yang sangat menakutkan ya, kalau kita membaca peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Itu huru-haranya sangat dahsyat di mahsyar itu. Baru nunggunya aja kita harus nunggu lama, sampai orang-orang gak betah meminta syafaat kepada para rasul agar segera dibuat pengadilan miliaran manusia, bisa dibayangkan. Itu hal yang sangat menakutkan, apalagi bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu sungguh merupakan hari yang sangat berat. Orang yang takut kepada situasi di saat itu, ketika ia berdiri di hadapan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Ada rasa takut. Rasa takut itu akan mendorong seseorang beramal, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, mengendalikan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sami'tu as-Suddi yaqulu fi qawlihi ta'ala innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qala, saya mendengar As-Suddi, salah seorang mufassir, mengatakan
mengenai firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah atau diingat nama Allah, maka hati mereka takut. Qala war-rajulu yuridu ayyadlima aw qala yuhimmu bi maksiyah. Ini adalah seseorang yang ingin berbuat zalim. Aw qala, atau dia mengatakan yuhimmu bi maksiatin. Dia ingin berbuat maksiat. Kemudian fayuqalu lahu, diingatkan kepadanya ittaqillah. Dia mau maksiat, diingatkan ittaqillah. Fayajilu qalbuhu, maka hatinya menjadi takut. Setidaknya ada hadis mengenai salah satu orang yang mendapat naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diundang, diajak oleh seorang perempuan berstatus tinggi, berjabatan tinggi, cantik. Diajak apa? Diajak bermaksiat. Kemudian dia mengatakan, qala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Siapa yang enggak tertarik dengan wanita yang cantik dan berstatus tinggi? Diajak maksiat, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri pembesar Mesir. Nabi Yusuf menolak. Walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Wanita itu sudah sangat berkeinginan untuk berbuat maksiat dengan Yusuf. Nabi Yusuf hamma biha, di situ dalam tafsir sebagian mufassir mengatakan hampir saja Nabi Yusuf itu memukul atau bagaimana begitu ya. Andai kata dia tidak melihat bukti dari Tuhannya, atau ya burhana rabbi, atau dia dalam riwayat lain saat itu teringat kepada ayahnya, yang berpesan begini, sehingga beliau menghindar dari ajakan istri pembesar Mesir, yang konon juga dikenal wanita yang sangat cantik. Kalau sebagian riwayat Israiliyat mengatakan namanya Zulaiha. Makanya orang-orang kalau dalam khutbah kadang berdoanya kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha. Itu kisah Israiliyat memang. Wallahu a'lam, kita nggak bisa komentar apakah itu betul atau tidak. Karena di dalam kisah Israiliyat boleh kita menceritakan kisah Israiliyat, tapi ya kita hanya menceritakan saja, nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya pernah baca kisah Israiliyatnya itu. Akhirnya istrinya pembesar itu bertaubat kepada Allah, bertobat, sering menangis, mengingat dosa-dosanya begitu ya, sampai suatu ketika di sebuah perjalanan Nabi Yusuf itu lewat gitu, karena beliau berinspeksi ya di atas kendaraannya, tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang perempuan tua dan buta. Wahai Yusuf, kamu ingat aku atau tidak? Ternyata itu adalah Zulaikha.
sudah tua, sudah buta. Di akhir itu konon kemudian dinikahi oleh Nabi Yusuf, didoakan sehingga jadi muda lagi dan butanya sembuh. Tapi ini cerita Israiliyah. Benar atau tidak kita nggak bisa komentar. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Zulaikha, istri pembesar Mesir menggoda dia, dan banyak perempuan-perempuan pejabat yang diundang juga oleh istri-istri pembesar Mesir tadi. Nah, itu salah satu kisah tentang bagaimana seorang takut kepada Allah sehingga menghindari perbuatan maksiat. Atau ada di dalam kisah yang diceritakan di dalam Riyadhus Shalihin, mungkin di Sahih Bukhari juga, tentang orang yang menginap di dalam gua. Kemudian tiba-tiba ada batu yang jatuh ke dalam gua itu, kemudian menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua itu. 3 orang itu kemudian berdoa dengan amalan yang mereka anggap paling ikhlas, sebagai wasilah untuk berdoa supaya dikabulkan oleh Allah. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau bapak-bapak dalam situasi sulit atau ibu-ibu dalam situasi sulit, tidak ada harapan secara perhitungan, kita tidak ada harapan untuk bisa keluar dari situasi itu, bisa berdoa dengan bertawasul dengan amal soleh. Contohnya itu yang 3 orang di dalam gua itu, mereka masing-masing menyebutkan amal soleh. Ayo kita berdoa kepada Allah dengan amalan yang paling dia harapkan diterima oleh Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang pada saat itu terjadi peristiwa paceklik ya, peristiwa paceklik. Kemudian laki-laki ini mencintai sepupunya, sangat mencintai sepupunya, tapi sepupunya itu menolak untuk dinikahi. Kemudian terjadi bencana paceklik sehingga orang-orang kelaparan. Kemudian perempuan ini minta tolong kepada sepupunya yang kaya, tolong saya membutuhkan uang atau apa, kebutuhan harta gitu ya, karena sedang kesulitan harta, minta tolong. Terus dia mensyaratkan, saya akan tolong kamu tapi kamu harus mau berzina dengan saya. Hampir saja terjadi perzinahan itu. Kemudian sebelum terjadi, perempuan itu mengingatkan, ittaqillaha, jangan sampai kamu melakukan perbuatan ini. Akhirnya ditinggalkan. Jadi dia sudah ingin berbuat maksiat, tetapi diingatkan oleh wanita itu, takutlah kepada Allah. Dia nggak jadi berbuat maksiat. Padahal kalau dia mau maksiat sudah nggak ada yang menghalangi lagi, sudah nggak ada penghalang. Dan dia sangat mencintai wanita itu, wanita yang paling saya cintai. Di dalam hadis kan, ahabbun nisa, ahabbu ilayya, wanita yang paling aku cintai. Tetapi karena dia takut kepada Allah, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Itulah orang yang beriman. Ketika dia ingat nama Allah, dia takut, dia tinggalkan kemaksiatan. Atau kalau di ayat tadi, begitu dia berbuat salah, ingat kepada Allah, dia langsung bertobat, beristighfar dan bertobat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat itu menambahkan iman kepada mereka. Seperti dalam ayat lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu imana, zadathu hadhihi imana. Apabila kita diturunkan sebuah surat, di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya disebabkan oleh surat yang diturunkan ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun.
Adapun orang-orang yang beriman, surat yang diturunkan itu menambah mereka keimanan dan mereka bergembira. Lanjutannya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, turunnya surat itu justru menambah dosa mereka. Selain dosa-dosa yang sudah dimiliki, mereka bertambah berdosa. Karena semakin bertambah ingkarnya mereka setiap dibacakan ayat, mereka tidak mengimaninya. Mereka mengingkari, menolak ayat itu. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa Imam Bukhari dan para imam yang lain dengan ayat ini beralasan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena zadathum imana, turunnya ayat itu menambah keimanan, berarti iman itu bisa bertambah. Kalau iman itu bertambah dan berkurang, berarti ada orang yang sering nambah imannya, ada yang sering berkurang imannya. Berarti apakah iman satu orang dengan orang yang lain sama atau berbeda? Berbeda. Tingkatan iman orang juga berbeda-beda. Kalau yang satu sering menambah keimanan, setiap membaca ayat dia bertambah imannya, setiap baca ayat dia bertambah imannya. Sementara sebagian lagi jarang membaca ayat-ayat Al-Quran, atau membaca pun tidak menambah keimanannya. Maka nanti orang-orang manusia itu memiliki keimanan yang berbeda-beda tingkatannya. Itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai alasan. Berbeda dengan sebagian kelompok menyimpang yang menganggap iman itu flat saja, sama. Namanya orang beriman ya beriman, nggak beriman nggak beriman. Sudah nggak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Imannya Abu Bakar, Umar sama saja dengan imannya orang-orang di sini, sama dengan imannya orang yang paling banyak maksiat. Itu sebagian kelompok kan mengatakan begitu. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa keimanan itu berbeda-beda dan bisa bertambah dan berkurang. Sebagian Mu'tazilah menganggap imannya Jibril dan Mikail itu setara dengan imannya manusia yang paling bermaksiat. Tapi jumhur ulama, para imam, para ulama mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan tingkatannya berbeda-beda. Setelah para nabi dan rasul, di antara umat ini yang imannya paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mazhab jumhur ulama. Di antara yang menghikayatkan adanya ijma' mengenai hal ini tentang bertambah dan berkurangnya iman ini adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid dan sebagainya. Ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal dari wakala yakilu, menyerahkan. Tawakala ya tawakalu berarti mereka itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kalau berharapnya kepada Allah. Mereka la yarjuna siwa Allah. Mereka tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak datang untuk suatu hajat kecuali kepadanya. Tidak berlindung kecuali dengan perlindungannya. Tidak meminta kebutuhannya kecuali kepadanya. Tidak berkeinginan kecuali kepadanya. Dan mereka tahu bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Artinya kalau mereka minta kepada Allah, kemudian Allah menghendaki permintaannya itu diberikan, pasti akan terjadi dengan jalan apapun, dengan sebab apapun. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Ini bagian dari keimanan kepada takdir ya.
Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Meskipun seluruh dunia berkumpul jadi satu menginginkan itu terjadi, kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak terjadi. Sekalipun seluruh dunia berkumpul untuk mencegah sesuatu terjadi, Allah menghendaki terjadi, maka pasti terjadi. Itu orang-orang yang beriman tahu itu, mengetahui hal semacam itu. Wa annahul mutasarrifu fil mulki, bahwa Allah itulah yang mengurus kerajaan. Artinya kerajaan langit dan bumi ini semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pengurusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak ketetapannya. Kalau Allah tetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia itu sangat cepat hisabnya. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan at-tawakkulu 'ala Allahi jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu simpul keimanan. Kalau orang imannya sempurna, maka dirinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tawakal itu kayak burung itu loh. Burung itu paling kelihatan tawakalnya. Nanti akan masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Hati burung itu sepenuhnya percaya Allah menjamin dia. Rezeki dijamin Allah Ta'ala. Dia nggak akan khawatir besok nggak dapat rezeki. Apapun keadaannya, dia nggak akan khawatir besok nggak dapat rezeki. Dia pagi berangkat kerja, pulang kenyang. Berangkat kerja, pulang kenyang. Dia nggak pernah mikir besok rezeki saya apa, nggak pernah stres dia. Kita kadang simpenan masih 1 juta, 2 juta, menipis sedikit-sedikit sudah stres. Padahal belum habis tuh simpenan. Manusia begitu. Kalau hati kita seperti burung, nanti akan masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satu sifatnya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina la yastarquna wa la yurquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini iman kalau sempurna, dia ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu. Soal rezeki Rasulullah mengatakan, Inna ruhal qudusi yanfusu fi rawhi annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqahu wa ajalahu. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, mewahyukan ke dalam hatiku, membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya tidak ada seorang pun mati, seorang jiwa pun mati sampai sempurna seluruh rezekinya dan ajalnya. Kalau orang masih ada rezeki yang belum dia terima, maka dia tidak akan mati. Kalau seorang sudah menerima seluruh rezekinya, maka dia akan mati. Ajalnya sudah tiba, dia akan mati. Kalau belum tiba ajalnya, maka dia tidak akan mati. Itu karena itu kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Orang yang tidak percaya kepada jaminan Allah ketika menghadapi kesulitan, mungkin dia berpikir, saya kalau menipu, saya akan mendapat rezeki lebih. Padahal menipu tidak menambah rezekinya, tidak menambah jatah rezekinya, cuma menambah beban dosanya. Ajmilu fi talab. Kalau saya curang dalam berdagang akan tambah rezeki, padahal tidak akan menambah, karena rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit tambahan, ayat yang berikutnya itu adalah tentang
barometer keimanan yang berupa amalan-amalan. Yang disebut di situ adalah yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menegakkan salat. Iqamatus shalah maksudnya apa? Al-muhafadzah ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Itu perkataan Qatadah. Menjaga salat sesuai dengan waktu-waktunya, berikut wudunya, rukuknya dan sujudnya, semua dijaga. Muqatil bin Hayyan mengatakan iqamatuha al-muhafadzah ala mawaqitiha wa isbaghul wudu' wa isbaghut tuhur fiha wa tamamu ruku'iha wa sujudiha wa tilawatul Qur'an fiha wa tasyahhudu was salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza iqamatuha. Menegakkan salat artinya adalah menjaga waktu-waktunya, menyempurnakan bersucinya. Bersuci ya, hati-hati bersuci, kadang-kadang ada yang bagian-bagian yang wajib dicuci tapi tidak tercuci. Tumit yang sering, atau bisa jadi siku. Isbaghul wudu, isbaghut tuhur. Kemudian menyempurnakan rukuknya. Rukuk harus dengan tumakninah. Rukuk itu tumakninah. Sujudnya juga dengan tumakninah. Artinya berhenti sejenak. Jangan sampai rukuk belum sampai rukuk sudah i'tidal. Rukuknya itu belum betul-betul rukuk sudah i'tidal. Atau sujud belum sampai sujud berhenti sudah berdiri lagi, itu tidak tumakninah. Harus ada tumakninah, berhenti sejenak. Kemudian tilawatul Quran di dalamnya, kemudian ada tasyahud, kemudian bersalawat Nabi. Itulah iqamatus shalah, menegakkan salat. Kemudian mimma razaqnahum yunfiqun, ini meliputi zakat dan seluruh kewajiban. Kewajiban memberi nafkah itu wajib pada istri, kepada anak. Bahkan kalau kita punya hewan dan itu kita kurung, menafkahi hewan itu juga wajib. Jangan sampai mengurung kucing kemudian nggak dikasih makan sampai dia mati. Ada orang masuk neraka gara-gara dia ngurung kucing, gak kasih makan. Itu juga bagian dari nafkah wajib. Mimma razaqnahum yunfiqun artinya nafkah pembelanjaan wajib itu dia tunaikan. Dia mengumpulkan harta diantaranya untuk menggunakannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, nafkah dirinya, keluarganya, orang-orang yang dalam tanggungannya. Kemudian untuk silaturahmi, untuk berzakat, untuk berinfak. Bukan untuk disimpan, ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung. Itu bukan orang-orang yang beriman seperti itu. Bukan sifat orang yang beriman. Harta cuma ditumpuk-tumpuk sampai mati nggak digunakan. Kemarin ada ditemukan tumpuan uang 100 rupiah. Nggak tahu 100 rupiah yang pakai kertas itu adanya di zaman kapan itu ya. Sudah ditemukan, tapi siapa yang menggunakan itu sudah nggak berlaku itu uang. Dulu dikumpulkan nggak tahu untuk digunakan untuk apa, belum sempat dipakai. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar-benar sempurna imannya. Nah, buahnya adalah lahum darajatun inda rabbihim, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita singgung lagi di pertemuan berikutnya ya, sedikit bagian akhir ini. Ada beberapa hadis yang perlu saya baca juga. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.